Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yaitu untuk mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Agustina Setiawan, SIP MSI. Nah, untuk kali ini, untuk mata kuliah kali ini kami akan membawakan judul tentang pengelolaan program BUMDes dan Desa Digital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sinarasa, Kecamatan Cikaka, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, dimulai dari saya, Feby. Perkenalkan, saya adalah Feby Siti Nurholipah. Kemudian, saya memiliki 3 rekan di kelompok 8. Yang pertama ada Depa Apriliani Putri, yang kedua ada Rizka Agustina, dan yang terakhir ada Merlianti. Mungkin sebelum kepada materi, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk pemateri atau pembahas. Nah, di sini untuk pembahas pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Merlianti. Setelah Merlianti akan dilanjutkan lagi akan disampaikan oleh Rizka Agustin. Mungkin untuk mempersingkat waktu, lanjut aja kepada kepada pemateri pertama. Pembahas pertama ini saya akan membahas tentang pendahuluan. Di dalam pendahuluan, teman-teman semua juga pasti sudah mengetahui akan adanya yang namanya latar belakang. Nah, di sini, di latar belakang sendiri, kelompok kami telah merangkumkan materi, di antaranya ada tentang BUMDes. Nah, di dalam BUMDes ini ada yang namanya usaha BUMDes. Apa sih usaha BUMDes itu? Usaha BUMDes adalah kegiatan ciri bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes. Nah, ini artinya usaha BUMDes ini tidak dikelola oleh bidang apapun yang ada di desa, tetapi ini dikhususkan kepada BUMDesnya ini sendiri. Nah, selanjutnya, selain itu, perkembangan desa juga diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya. Ini diperlukan perubahan terutama dalam bidang digital. Seperti kita ketahui, di era perkembangan teknologi informasi memberikan dalam desa. Untuk selanjutnya, yaitu desa juga dituntut harus mampu beradaptasi mengikuti digital melalui pengembangan desa digitalnya ke bidang digital. Seperti kita ketahui di Jawa Barat itu banyak sekali desa-desa yang belum terpenuhi digitalnya. Seperti ada di desa, salah satunya di desa yang ada di Kecamatan Cidaun. Cidaun itu terletak di kidulnya Cianjur, ini masih berdekatan dengan Sukabumi, itu masih banyak sekali desa-desa yang belum terjangkau oleh jaringan sosial gitu. Jadi jaringan internet maksudnya. Nah, jadi mereka itu kalau ingin memberikan informasi kepada pusat harus pergi dulu ke daerah yang lebih tinggi untuk mencari sinyal, dan itu pun susah banget, apalagi kalau hujan itu tidak ada sinyal sama sekali di daerah tersebut. Saya pernah datang ke satu daerah yaitu namanya Desa Cibulu. Nah, di situ tuh tidak ada sekali yang namanya jaringan internet dan susah sekali. Bahkan warga masyarakat pun banyak sekali yang tidak mengetahui kota-kota besar. Jadi mereka tuh belum pernah datang ke kota-kota besar seperti Bandung dan sebagainya. Mereka tuh belum datang gitu. Jadi mereka cuma mendengar saja tapi belum pernah datang. Nah, untuk selanjutnya di sini juga ada pengembangan desa digital ini dapat mendorong kemajuan semua bidang di desa seperti pendidikan, perekonomian, wisata, pelayanan terhadap masyarakat. Nah, ini artinya desa digital ini dipaksa untuk memajukan terutama poin pendidikan dan perekonomian ini sangat penting sekali ya untuk dimajukan dimanapun itu berada. Karena pendidikan itu dan ekonomi pun ini menjadi salah satu yang paling penting yang harus dirasakan kemajuannya oleh masyarakat luas. Nah, di sini dijelaskan bahwa di bidang pendidikan juga
teknologi digital dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar sehingga para guru dan siswa menjadi sumber daya manusia yang kompeten dan maju. Ini artinya harus masukkan di diri masyarakat tuh dari sejak dini gitu. Apalagi sekarang kita mengetahui ya dari anak-anak usia dini aja sudah memiliki yang namanya telepon genggam. Itu artinya teknologi itu sudah masuk ke dalam masyarakat yang usianya masih dini gitu. Untuk slide selanjutnya di sini ada tentang bagaimana pengelolaan sumber daya bagaimana pengelolaan BUMDes itu bila dikaitkan dengan desa digital, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, terutama di sini dipusatkan kepada Desa Sinarasa, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jepang. Di sini sesuai dengan program unggulan desa digital yang dikemukakan oleh Gubernur Jawa Barat pada tahun 2019 silam, pemerintah Jawa Barat berusaha membangun desa tematik dan meluncurkan beberapa desa tematik yang jumlahnya masih akan terus bertambah. Nah, itu adalah ungkapan Gubernur Jawa Barat pada tahun 2019. Beliau mengemukakan bahwa desa tematik itu akan terus berkembang di Jawa Barat pada setiap tahunnya mungkin atau setiap harinya. Jadi pemerintah tuh mengejar untuk merealisasikan yang namanya desa tematik ini. Nah, di sini di desa tematik tersebut diantaranya adalah desa digital khususnya untuk kesehatan, desa digital multimedia, dan desa digital pendidikan. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa desa digital ini difokuskan sekali kepada 3 poin utama ini, terutama pada bidang kesehatan, bidang multimedia, dan bidang pendidikan. Nah, ini harus banget dipusatkan kepada 3 poin ini. Nah, di sini peresmian digital di desa yang berlokasi berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Itu juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan. Ini waktu itu dihadiri oleh Bapak Lutfi Latif dan Wakil Bupati Sukabumi yaitu Bapak Ajo Sudrajono. Nah, Sudrajono maksud saya, mohon maaf. Nah, ini waktu itu untuk perkembangan desa digital, mungkin untuk mengenalkan desa digital waktu itu dikemukakan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat itu. Dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya tinjauan pustaka. Pengertian desa. Secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah, air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional yang berada di daerah kabupaten. Menurut H.A.W. Wijaja, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Boleh slide selanjutnya? Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya desa disebut adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, yaitu
Satu, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Dua, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepala desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Yang tiga, tugas pembantuan dari pemerintahan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Yang keempat, urusan pemerintahan lainnya yaitu yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Pengertian desa digital. Desa digital merupakan salah satu program untuk mengurangi kesenjangan arus informasi yang terjadi di desa. Konsep desa digital merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik dan kegiatan perekonomian. Desa digital merupakan salah satu program untuk mengurangi kesenjangan arus informasi yang terjadi di desa. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, mohon digeser slide-nya. Selanjutnya mengenai pengertian BUMDes. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa. Dikelola secara ekonomis, mandiri, dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan hasil daerah atau PADES. Terus memajukan perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal 213 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa desa dapat memandirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, yang di dalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pasal 78 hingga 81. Dalam Peraturan Menteri Negeri Tahun 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, tujuan BUMDes itu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, sifat usaha BUMDes ini adalah untuk berorientasi kepada keuntungan. Nah, sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan pendapatan asli daerah, serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan desa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai Desa Sinarasa. Desa Sinarasa merupakan desa di Kecamatan Citakak, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia, yang berjauhan kurang lebih 30 km dari Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Desa ini berada pada ketinggian selam 700 hingga 1000 di atas permukaan laut. Wilayah ini terbagi dijadikan menjadi 4 dusun, yaitu Paguyuban, Sinarasa, Cihagasa, dan Gunung Puntang, dengan jumlah rukun penduduk sebanyak 10 RW dan rukun tetangga 40 RT. Hingga dengan tahun 2013, penduduk desa ini berjumlah sekitar 5.410 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 2.824 jiwa dan perempuan 258 jiwa. Berdasarkan mata pencariannya, di Sinarasa terdapat petani sekitar 476 orang, buruh tani 1.017 orang, dan pedagang sekitar 51 orang, PNS 14 orang, dan guru honorer sekitar 10 orang. Yang belakang sekali, selebihnya merupakan tukang ojek sebanyak 75 orang, supir 10 orang, peternak 5 orang, dan pengrajin 25 orang. Di samping itu, penduduk Sinarasa juga banyak membudidayakan ikan di kolam-kolam cairan tawar karena pasokan cairan dari Pegunungan Halimun cukup melimpah. Demikian pula ternak seperti kerbau, domba, dan kambing
banyak dipelihara penduduk karena ajang pengembara dan pakan ternak tersedia mencukupi. Sinarasa juga mempunyai banyak memproduksi gula aren dan juga kolang-kaling. Selain itu, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian yang kelompok kami ambil. Penelitian tersebut secara dalam dan terperinci menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam penanganan program kerja sama BUMDes dan Desa Digital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sinarasa, Kecamatan Cikakak, Sukabumi. Keutamaan penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana sih peran pemerintah dalam penanganan program kerjasama BUMDes dan Desa Digital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sinarasa, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Desa digital ini juga dapat mendorong badan usaha milik desa atau BUMDes dalam mempromosikan produk-produk lokalnya menggunakan saluran e-commerce atau marketplace, begitu juga dengan pariwisata, dan desa digital diharapkan memiliki potensi wisata yang akan lebih mudah dikenalkan kepada masyarakat luas, dan pada gilirannya kesejahteraan masyarakat akan meningkat melalui inovasi digital dengan desa digital. Selain itu juga diharapkan bahwa pelayanan informasi dan kependudukan akan dapat dilayani dengan mudah. Untuk mendukung desa digital ini perlu dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, seperti jaringan internet di desa, sumber daya manusia, dan pengelolaan desa digital, serta dukungan aktif dari pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten. Seperti yang kita ketahui bahwa desa digital merupakan konsep Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil yang dikerjasamakan oleh Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dengan PT Dwi Tunggal Putra. Konsep desa digital ini untuk memperkecil kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan, di mana di Jawa Barat ini terdapat 5.500 desa yang targetnya pada tahun 2019 sebanyak 600 desa dan yang sudah terpasang sebanyak 150 desa termasuk Desa Sinarasa Kecamatan Cikakak di Kabupaten Sukabumi. Desa digital ini diharapkan dapat memenuhi tahap kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat, yang selanjutnya di desa digital ini diharapkan bisa merubah kesenjangan tersebut, di mana setiap tahunnya akan meningkat. Menurut Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil mengemukakan bahwa desa digital ini sewaktu-waktu bisa berubah bagaimana pola pikir masyarakat desa supaya tidak monoton dan lebih bisa mengetahui teknologi yang berkembang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Feby Siti. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Semoga apa yang kami sampaikan cukup jelas untuk teman-teman semua, dan apa yang kami sampaikan menjadi wawasan baru untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.